dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal 8 ayat 17. Demikian dikatakan, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata menantikan sama dengan menunggu. Menanti atau menunggu tentulah suatu pekerjaan yang membosankan dan menjenuhkan. Misalnya ketika kita hendak mengurus SIM atau KTP, lalu kita disuruh untuk menantikan atau menunggu, maka kita akan merasa jenuh atau bosan, apalagi kalau menunggu antrian sampai berjam-jam. Sekalipun harus mengorbankan waktu berjam-jam menantikan atau menunggu, ada sesuatu yang kita harapkan, yaitu KTP dan SIM akan segera kita terima. Kita rela bersabar menanti atau menunggu berjam-jam untuk memperoleh apa yang kita harapkan segera kita terima, yaitu KTP dan SIM ada di tangan kita. Lalu bagaimana cara mengatasi kebosanan atau kejenuhan dalam kehidupan kita ketika menanti atau menunggu? Dalam hal ini tentulah kita harus mengatasi kejenuhan atau kebosanan itu dengan contohnya bermain HP atau gadget, atau membaca buku atau baca koran, atau berkenalan dan bertegur sapa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan mungkin kita bisa pergi ke kantin untuk sekedar minum kopi dan lain sebagainya bisa kita lakukan. Artinya dalam menantikan atau menunggu, kita harus kreatif mengatasi kejenuhan atau kebosanan itu. Lakukanlah tindakan atau perbuatan atau pekerjaan yang bisa mengatasi rasa jenuh dan bosan dengan sesuatu yang bisa membangkitkan semangat dan sekaligus tetap mawas diri agar tidak kehilangan momentum ketika apa yang kita nantikan telah tiba. Artinya jangan terlelap dengan kegiatan-kegiatan dalam mengisi kekosongan. Artinya harus fokus karena kita punya tujuan dengan sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini merupakan bagian dari pergumulan iman Nabi Yesaya yang mengharapkan pertolongan dan tindakan Tuhan atas ketidakadilan dan kelaliman yang sedang terjadi pada zamannya. Yesaya gelisah karena kejahatan, kecurangan, manipulasi, tirani atau kesewenang-wenangan yang merajalela yang berdampak pada kekeringan rohani pada umat Tuhan. Yesaya tahu bahwa Tuhan akan segera menolong dan Tuhan akan segera datang untuk membebaskan dirinya dan juga umat pada waktu itu. Ia berharap bahwa Tuhan yang adil dan benar akan menyelamatkan mereka. Yesaya menanti-nantikan serta mengharapkan Tuhan, walaupun pada saat itu perasaan tertindas, susah, tertekan menyelimuti kehidupan umat, seolah-olah mereka merasa bahwa Tuhan telah menyembunyikan wajahnya atau meninggalkan mereka. Tetapi dalam hal ini Yesaya tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun ceroboh meninggalkan mereka yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengalami masa-masa sulit, tertekan dan tertindas atau mengalami keterpurukan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita tetap berkeyakinan bahwa Tuhan senantiasa selalu ada bersama dengan kita.
Sebagaimana Yesaya yang menanti-nantikan Tuhan dan berharap padanya, demikianlah kita, umat yang dikasihinya. Biarlah kita menantikan dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, tetapi tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dalam masa-masa penantian kita, sekalipun di masa-masa sulit yang kita hadapi, marilah kita mengisi waktu-waktu penantian akan pertolongan Tuhan dengan kreatif, yaitu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Menantikan pertolongan Tuhan tidak melulu berpangku tangan, tetapi mari bersikap aktif, bukan pasif, tetapi kita mau aktif dan sekreatif mungkin untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Lakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah menantikan Tuhan, menantikan pertolongannya, serta mengharapkan Dia di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Shalom.